'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirma Hamzah. Saya akan menjelaskan tentang materi reaksi redoks pada kimia dasar. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu reaksi redoks? Nah, reaksi redoks merupakan proses kimia di mana oksidasi dan reduksi terjadi secara bersamaan melalui transfer elektron. Oksidasi melibatkan kehilangan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Sementara reduksi adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Adapun contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu proses perkaratan atau korosi. Nah, korosi atau perkaratan adalah proses oksidasi logam seperti besi yang terjadi secara perlahan di udara terbuka dengan adanya air dan oksigen. Yang kedua ada pembakaran makanan atau metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup, energi diperoleh melalui proses metabolisme, di mana glukosa dan zat gizi lainnya dioksidasi oleh oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP, karbon dioksida, dan air. Ketiga ada pemerangan buah atau pencoklatan enzimatik. Nah, ketika buah-buahan seperti apel, pisang, atau alpukat dipotong dan dibiarkan di udara, permukaannya akan berubah warna menjadi coklat. Nah, reaksi reduksi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama itu oksidasi. Oksidasi berdasarkan oksigen, yaitu proses di mana suatu zat mengikat atau menerima oksigen. Pola umumnya itu X tambah O2 menghasilkan XON. Keterangannya, zat X itu diikat oleh oksigen. Contohnya itu perkaratan besi atau pembentukan oksida besi. Reaksinya itu 4Fe dalam bentuk S ditambah dengan 3O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2Fe2O3 dalam bentuk S atau solut. Dalam reaksi ini besi atau Fe mengikat oksigen sehingga mengalami oksidasi. Nah, yang kedua itu reduksi berdasarkan oksigen. Definisinya yaitu proses di mana suatu zat melepaskan atau kehilangan oksigen. Pola umumnya itu XON ditambah Y menghasilkan X tambah YOM. Keterangannya, zat XON melepaskan oksigen kepada zat Y. Contohnya itu peleburan biji besi atau reduksi oksida besi. Reaksinya itu Fe2O3 dalam wujud solut ditambah 3CO dalam bentuk gas menghasilkan 2Fe solut ditambah 3CO2 dalam bentuk gas. Nah, dalam reaksi ini besi oksida atau Fe2O3 melepaskan oksigen dan berubah menjadi besi murni atau Fe sehingga mengalami reduksi. Yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang pertama itu oksida berdasarkan elektron. Definisinya, proses di mana suatu zat melepas atau kehilangan elektron. Perubahan sering dilihat dengan akronim LEO atau loss electrons is oxidation. Perubahan bilangan oksidasi ini meningkat atau menjadi lebih positif. Peran zat yang mengalami oksidasi bertindak sebagai agen pereduksi atau reduktor.
karena ia melepaskan elektron dan menyebabkan zat lain tereduksi. Contoh setengah reaksi oksidasi. Mg menghasilkan Mg2+ ditambah 2 elektron. Mg atau bilox O melepaskan 2 elektron dan biloxnya naik menjadi positif 2. Yang kedua ada reduksi berdasarkan elektron. Definisinya, proses di mana suatu zat mengikat atau menerima oksigen. Sering diingat dengan akronim GER atau Gain Electrons is Reduction. Perubahan biloxnya itu bilox oksidasinya menurun atau menjadi lebih negatif. Peran zat-zat yang mengalami reduksi bertindak sebagai agen pengoksidasi atau oksidator karena ia menerima elektron dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Contoh setengah reaksi reduksi itu Fe3+ ditambah elektron menghasilkan Fe2+. Nah, Fe3+ atau bilox positif 3 menerima 1 elektron dan biloxnya turun menjadi positif 2. Yang ketiga berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Yang pertama oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Di mana proses di mana suatu atom, ion, atau molekul mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Perubahan elektronnya itu peningkatan bilox terjadi karena zat tersebut melepaskan atau kehilangan elektron. Peran zatnya, zat yang biloxnya naik disebut agen pereduksi. Contoh oksidasinya itu Al menghasilkan Al3+ tambah 3 elektron, yang dimana bilox Al berubah dari 0 menjadi positif 3, dan Al sama dengan agen pereduksi. Yang kedua adalah reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Proses di mana suatu atom, ion, atau molekul mengalami penurunan bilangan oksidasi. Perubahan elektronnya itu penurunan bilox terjadi karena zat tersebut mengikat atau menerima elektron. Peran zat yang biloxnya turun disebut agen pengoksidasi atau oksidator. Contoh reduksinya itu MnO4- ditambah 8H+ tambah 5 elektron menghasilkan Nn2+ ditambah 4H2O. Di mana bilox Mn dalam MnO4- berubah dari positif 7 menjadi positif 2, dan MnO4- adalah agen pengoksidasi. Selanjutnya contoh reaksi redoks penuh. Dalam reaksi total, jumlah elektron yang hilang saat oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang didapat saat reduksi. Reaksi totalnya itu Zn tambah CuSO4 menghasilkan ZnSO4 tambah Cu. Yang mengalami oksidasi atau kenaikan bilox yaitu Zn, yang dari 0 menjadi positif 2. Yang dimana Zn adalah agen pereduksi. Selanjutnya reduksi atau penurunan bilox yaitu Cu dari positif 2 menjadi 0. Cu2+ dari CuSO4 adalah agen pengoksidasi. Nah, adapun aturan utama penentuan bilangan oksidasi atau bilox. Yang pertama untuk unsur bebas. Aturannya bilox atom dalam bentuk unsur bebas, bukan dalam senyawa, selalu 0. Ini berlaku untuk unsur diatomik seperti O2, N2, Cl2, dan unsur monotomik yaitu Fe, Cu, C, dan S. Contohnya itu bilox Fe dalam Fe adalah 0. Bilox O dalam O2 adalah 0. Yang kedua adalah ion monoatomik.
Aturannya itu bilox atau yang membentuk ion monoatomik atau ion tunggal sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, Na+ memiliki bilox positif 1, S2- memiliki bilox -2, Al3+ memiliki bilox positif 3. Yang ketiga yaitu logam golongan utama. Logam golongan utama memiliki bilox tetap sesuai golongannya. Contoh logam golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, Cs selalu +1. Logam golongan 2A Be, Mg, Ca, Sr, Ba selalu +2. Contohnya dalam NaCl, bilox Na adalah +1. Dalam MgCl, bilox Mg adalah +2. Keempat ada fluorin. Fluorin adalah unsur yang paling elektronegatif dalam senyawanya, selalu memiliki bilox -1. Contohnya dalam HF atau CaF2, bilox F adalah -1. Yang kelima ada hidrogen. Bilox H umumnya +1 dalam sebagian besar senyawa. Pengecualian untuk hidrida. Dalam senyawa hidrida logam atau senyawa yang terbentuk dari H dengan logam golongan 1A atau 2A seperti NaH, bilox H menjadi -1. Dalam H2O, H itu sama dengan positif 1. Dalam NaH, H itu sama dengan -1. Yang keenam ada oksigen. Bilox O umumnya -2 dalam sebagian besar senyawa. Pengecualian itu dalam peroksida H2O2, Na2O2, bilox O sama dengan -1. Dalam superoksida KO2, RbO2, bilox O sama dengan -1/2. Dalam senyawa dengan fluorin, bilox O menjadi +2 karena F lebih elektronegatif. Yang ketujuh ada jumlah total bilox. Aturan untuk senyawa netral, jumlah total bilox suatu atom dalam senyawa netral tidak bermuatan harus 0. Yang kedua aturan ion poliatomik, jumlah total bilox semua atom dalam ion poliatomik atau ion yang terdiri dari beberapa atom misalnya SO42- harus sama dengan muatan ion tersebut. Contoh aplikasi aturan 7. Menghitung bilox S dalam SO42-. Nah, total bilox harus sama dengan muatan yaitu -2. Bilox O itu kan -2. S tambah 4 kali 0 sama dengan -2. S tambah 4 kali O sama dengan -2. S tambah 4 kali -2 sama dengan O-nya itu berubah menjadi -2. Jadi S kurang 8 sama dengan -2. Nah, ini S berapa dikurangi dengan 8 itu hasilnya -2. Jadi kita dapatkan itu S sama dengan positif 6. Nah, selanjutnya itu ada reduktor dan oksidator. Reduktor itu adalah agen pereduksi. Nah, reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Definisinya, zat yang melepaskan elektron dalam reaksi redoks. Perubahan sendiri, reduktor sendiri selalu mengalami oksidasi atau biloxnya itu naik. Contoh zatnya itu logam-logam aktif seperti Na, K, Zn, dan Fe. Senyawa yang memiliki unsur dengan bilox rendah seperti H2S dan C. Peran reduktor itu adalah donor elektron. Ia memberikan elektronnya kepada zat lain atau oksidator. Nah, selanjutnya itu oksidator atau agen pengoksidasi. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Definisinya, zat yang menerima elektron dalam reaksi redoks.
Perubahan sendiri, oksidator sendiri selalu mengalami reduksi atau beloksnya turun. Contoh zatnya unsur yang sangat elektronegatif seperti O2 dan Cl2. Ion logam dengan biloks tinggi Fe3+ dan Cu2+ atau senyawa dengan unsur biloks tinggi K-4 dan K2Cr2O7. Nah, di sini peran oksidator itu adalah akseptor elektron. Ia mengambil elektron dari zat lain, yaitu reduktor. Nah, adapun penyetaraan reaksi redoks itu terbagi atas dua metode. Nah, metode pertama itu metode perubahan biloks. Aturan umum penyetarannya itu yang pertama tentukan biloks, yaitu tentukan biloks setiap atom dari identifikasi zat yang mengalami oksidasi atau biloks naik dan reduksi atau biloks turun. Yang kedua, hitung perubahan biloks. Hitung total perubahan biloks untuk setiap setengah reaksi. Perhatikan jumlah atom yang berubah. Yang ketiga, samakan perubahan biloks, samakan total perubahan biloks antara oksidasi dan reduksi dengan mengalihkan koefisien yang sesuai. Keempat, setarakan atom selain H dan O. Gunakan koefisien pengalih dari lengkap 3 untuk menyetarakan atom-atom tersebut. Yang kelima, setarakan oksigen. Jika suasana asam, tambahkan H2O ke sisi yang kekurangan O. Jika suasana basa, tambahkan H2O ke sisi yang kelebihan O. Yang keenam adalah setarakan hidrogen. Jika suasana asam, tambahkan H+ ke sisi yang kekurangan H. Jika suasana basa, tambahkan OH- ke sisi yang kekurangan H. Yang ketujuh, cek muatan. Pastikan total muatan kiri dan sama dengan total muatan di kanan. Selanjutnya ada contoh penyetaran suasana asam. Setarakan reaksi berikut dalam suasana asam. Reaksinya itu K2Cr2O7 tambah HCl menghasilkan KCl tambah CrCl3 ditambah Cl2 tambah H2O. Langkah pertama, tentukan biloks dan hitung perubahan. Cr dalam K2Cr2O7 dari plus 6 menjadi plus 3 dalam CrCl3. Perubahan biloks per atom itu 3, jumlah atom Cr2 pada K2Cr2O7. Total penurunan biloksnya itu 2 kali 3, 6. Oksidasi, Cl dan HCl dari -1 menjadi 0 dalam Cl2. Perubahan biloks per atom 1, jumlah atom Cl2 pada Cl2. Total kenaikan biloks 2 kali 1 sama dengan 2. Langkah ketiga dan keempat, samakan perubahan biloks dan setarakan atom. Total penurunannya itu 4. Total kenaikannya 2. Agar sama 6, maka oksidasi dikali 3. Kalikan koefisien yang mengandung Cl yang dioksidasi dengan 3 karena Cl memiliki 2 atom. Kita letakkan 3 di depan Cl sama dengan 3 Cl2. Reaksinya menjadi 1 K2Cr2O7 tambah HCl menghasilkan KCl tambah CrCl3 tambah 3 Cl2 tambah H2O. Selanjutnya setarakan Cr dan K. K2Cr2O7 memiliki 2 Cr menjadi CrCl3 dikali 2. K2Cr2O7 memiliki 2 K jadi KCl dikali 3 yang menghasilkan reaksi 1 K2Cr2O7 tambah HCl menghasilkan 2 KCl tambah 2 CrCl3 tambah 3 Cl2 tambah H2O. Langkah terakhir yaitu setarakan O dengan H2O. Kiri ada 7O dari K2Cr2O7. Di kanan ada 1O dari H2O. Tambahkan 6 H2O di kanan. 1 tambah 6, 7. Lalu setarakan H dengan H plus dari HCl. Di kanan ada 7 kali 2 sama dengan 14 H dari 7 H2O.
terus kiri jumlah H harus 14, jadi hasil dikali 14. Reaksi akhirnya yaitu K2Cr2O7 tambah 14HCl menghasilkan 2KCl tambah 2CrCl3 tambah 3Cl2 tambah 7H2. Metode yang kedua yaitu metode setengah reaksi. Aturan umum penyetaraannya yaitu pertama setarakan atom selen H dan O. Yang kedua setarakan atom O dengan menggunakan H2O. Yang ketiga setarakan atom H dengan menambahkan H+ jika suasana asam atau H2O dan OH- jika suasana basah. Yang keempat setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang kelima samakan jumlah elektron di kedua setengah reaksi dengan mengalihkan. Yang keenam gabungkan kedua setengah reaksi dan sederhanakan spesi yang sama. Nah, contoh penyetaraan dalam suasana asam. Setarakan reaksi berikut dalam suasana asam. MnO4 minus tambah Fe2 plus menghasilkan Me2 plus tambah Fe3 plus. Nah, langkah yang pertama, pisahkan menjadi dua setengah reaksi. Oksidasinya itu Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus. Reduksinya MnO4 min menghasilkan Mn2 plus. Langkah kedua, setarakan atom selen H dan O. Dapat dilihat sudah setara. Langkah ketiga, setarakan oksigen dan hidrogennya hanya di reaksi reduksi karena oksidasi tidak memiliki O atau oksigen. Nah, MeO4 min menghasilkan Mn2 plus ditambah H2O untuk O. Jadi MnO4 min menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O menghasilkan selanjutnya ditambah H plus untuk H, yaitu MnO4 min tambah 8H plus menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Langkah keempatnya yaitu setarakan muatan dengan elektron. Pada bagian oksidasi, Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus ditambah elektron. Muatan kirinya itu plus 2, muatan kanannya plus 3, tambah 1 elektron di kanan. Reduksinya, MnO4 min ditambah 8H plus tambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Muatan kirinya itu min 1 ditambah 8 menghasilkan positif 7. Muatan kanan sama dengan plus 2. Nah, ditambahkan 5 elektron di kiri. Langkah 5, samakan jumlah elektron. Oksidasi dikali 5, terus reduksinya dikali 4 menghasilkan 5 Fe2 plus ditambah 5 Fe3 plus tambah 5 elektron. Terus direduksinya itu dikali 1, MnO4 min tambah 8H plus tambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Langkah ke-6, gabungkan kedua setengah reaksi. Hilangkan 5 elektron di kedua sisi. Jadi reaksinya menghasilkan reaksi MnO4 min tambah 8H plus tambah 5 Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus tambah 5 Fe3 plus tambah 4H2O. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!